I guess I never loved you like I love me. I guess I never. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anissa Retnaningsih. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek saya di mapel Matematika Peminatan tentang pertidaksamaan logaritma. Dimulai dari definisi pertidaksamaan logaritma. Lanjut ke bentuk pertidaksamaan log, di mana bentuk tersebut dibagi menjadi dua. Lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Lanjut ke syarat basis dan numerus. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari pertidaksamaan logaritma, bentuk serta sifatnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat logaritma. Dari A pangkat B sama dengan C, di mana A adalah bilangan pokok, B adalah pangkat, dan C adalah hasil pangkat. Jika A pangkat B sama dengan C dijadikan logaritma, maka akan menjadi basis A log C sama dengan B, di mana A diambil dari bilangan pokok, C diambil dari hasil pangkat, dan B diambil dari pangkat. A akan menjadi basis, C akan menjadi numerus, dan B akan menjadi hasil log. Contoh seperti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika 2 pangkat 3 sama dengan 8 dijadikan log, maka akan menjadi basis 2 log 8 sama dengan 3. Basis 2 diambil dari bilangan pokok, 8 diambil dari hasil pangkat, dan 3 diambil dari pangkat. 2 akan menjadi basis, 8 akan menjadi numerus, dan 3 akan menjadi hasil log. Ini ada contoh soal 3 log X min 4 lebih kecil daripada 1. Pertama, kita akan mencari syarat basisnya terlebih dahulu, di mana syarat basis itu tidak boleh kurang daripada 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, apakah syarat basis dari 3 log X min 4 kurang daripada 1 ini sudah memenuhi? Jawabannya adalah memenuhi, karena basisnya adalah 3 dan 3 itu tidak sama dengan 1 dan lebih besar daripada 0. Setelah kita mengetahui syarat basis, kita akan mencari syarat numerus. Ini adalah numerusnya. Dan apakah syarat numerus juga terpenuhi? Jawabannya adalah sama, yaitu terpenuhi. Dan X lebih besar daripada 4 ini akan kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Setelah kita mencari syarat basis dan syarat numerus, selanjutnya kita akan mencari syarat dari pertidaksamaan logaritma. Syarat dari pertidaksamaan logaritma adalah 3 log X min 4 lebih kecil daripada 3 log 3 pangkat 1. 3 ini diambil dari basis. Pangkat 1 diambil dari sini. Nah, 3 log X min 4 lebih kecil daripada 3 log 3 pangkat 1. X min 4 lebih kecil daripada 3 log 3. Karena basisnya lebih daripada 1, maka pertidaksamaan logaritma akan menjadi lognya akan menjadi X min 4 lebih kecil daripada 3, X lebih kecil daripada 3 plus 4, 4-nya ini pindah ruas, X lebih kecil daripada 7, dan X lebih kecil daripada 7 ini akan dijadikan sebagai persamaan yang kedua. Setelah kita mengetahui persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, maka kita akan gabungkan menjadi 4 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 7. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu
Basis 4 log 5x min 3 lebih kecil daripada 2. Sama dengan soal yang sebelumnya, kita akan mencari syarat basis terlebih dahulu, di mana syarat basis itu tidak boleh sama dengan 1 dan kurang daripada 0. Apakah syarat basis dari basis 4 log 5x min 3 lebih kecil daripada 2 itu sudah terpenuhi? Jawabannya adalah terpenuhi karena basisnya adalah 4, di mana 4 itu tidak sama dengan 1 dan lebih besar daripada 0. Lanjut, yang kedua adalah mencari syarat numerus, di mana syarat numerus itu fx lebih besar daripada 0. Nah, pada basis 4 log 5x min 3 lebih kecil daripada 2, 5x min 3-nya itu adalah numerus. Dan apakah numerus juga terpenuhi seperti basis? Jawabannya adalah terpenuhi, karena x lebih besar daripada 3/5. Di mana x lebih besar daripada 3/5 akan kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Masih sama, lanjut ke syarat pertidaksamaan log. Syarat dari pertidaksamaan log yaitu 4 log 5x min 3 lebih kecil dari 4 log 4 pangkat 2. 4 diperoleh dari basis dan 2 diperoleh dari sini. Lalu 4 log 5x min 3 lebih kecil daripada 4 log 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, karena basisnya itu lebih daripada 1, maka pertidaksamaan logaritma akan menjadi 5x min 3 lebih kecil daripada 16, 5x lebih kecil daripada 16 ditambah 3, 5x lebih kecil dari 19, dan x lebih kecil daripada 19/5. X lebih kecil daripada 19/5 akan dijadikan sebagai persamaan yang kedua. Setelah kita mengetahui persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, maka akan memperoleh hasil 3/5 lebih kecil daripada x dan x lebih kecil daripada 19/5. Dan jika digambarkan akan menjadi seperti ini.